من الأكرم شمس النبيين وقمر المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ternyata kita tepatkan ya Bu. Ini Cilegon ternyata, alhamdulillah ya. Ya. Baik, adik-adik yang lari-lari boleh ya, tidak berlari-lari ya. Nanti ada apa namanya, ada ngaji-ngaji. Insya Allah kita akan ngaji bersama-sama bersama adik-adik ya. Nanti yang ngaji nanti insya Allah akan dapat hadiah sama Kak Nabila insya Allah. Datang lagi nanti Kak. Baik. Tadi temanya Masya Allah luar biasa, membahas tentang sifat-sifat perempuan atau sifat-sifat mukminah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali tentang keutamaan hadirnya majelis ilmu. Jadi hadir di majelis sore hari ini, minta yang berdiri. Nah, berdiri Bu. Oh iya, baik. Kita berdiri dulu ya Bu. Ya, kelihatan kan suaranya udah nyampe. Baik. Saya kasih 5 detik untuk yang mau foto-foto dulu ya, supaya fokus nanti. Nah, dari tadi saya mulai baru assalamualaikum udah udah banyak belum. Ya, dah kasih 5 detik ya. Ya, foto ya. 1, 2, 3. 1. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa nazalatil malaikah atau haffathumul malaikah wa ghashiyatuhum rahmah." Lagi ayat wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan menghadir majelis ilmu khususnya dalam masjid. Barang siapa yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu atau di salah satu rumah Allah, yaitu masjid maksudnya di sini. Apa tujuan di sini, apa namanya berkumpul di sini? Tujuannya adalah selfie, bukan ya? Tujuannya pamer, bukan ya? Tujuannya apa? Membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mengkaji ayat-ayat Allah. Apa keutamaannya? Mereka akan meraih apa? Mereka akan meraih yang pertama, haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Maka ini adalah kesempatan buat ibu-ibu dan adik-adik ya. Masya Allah, lihat di sini ada adik juga di atas. Ini adalah kesempatan untuk berdoa. Ibu-ibu pasti punya hajat, punya impian, punya harapan, ya, punya cita-cita. Adik-adik juga demikian. Disinilah tempatnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang mengaminkan doa kita, karena yang mengaminkan doa kita bukanlah hanya manusia saja, tapi adalah para malaikat. Bisa duduk ya. Saya grogi juga sekali. Jadi itu adalah yang pertama. Jadi marilah kita mengkhusyukkan hati kita. Ya, adik-adik di sini pasti pengen sekolahnya lancar, pengen mungkin kuliahnya ke luar negeri misalnya. Ya, ini adalah tempatnya kita berdoa dan memohon kepada Allah. Karena yang mengaminkan doa kita
kopi. bukan hanya Dong kopinya. tapi diberkahi Kakak bakal diberkahi bikin kopi. umurnya, disehatkan badannya, disehatkan dompetnya. Coba disehatkan dompetnya. Anak-anak Alis, menjadi anak-anak yang nurut, yang soleh, yang solehah. Suaminya menjadi suami yang soleh, taat kepada Allah. Itu adalah bentuk rahmatnya Allah SWT. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan hatinya hati yang tenang, sakinah. Hatinya hati yang khusyuk. Saking khusyuknya ketika nanti pas di akhir baca sudah kayak gini. Tidur ngantuk. Enggak ya. Tapi hati yang tenang, hati yang bahagia, itulah yang insya Allah yang kita akan raih ketika kita dalam majelis ini. Keutamaan terakhir yang sangat membanggakan sekali, yaitu nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bangga dengan nama-nama kita ini depan para malaikatnya. Masya Allah. Misalnya di sini ada namanya Siti Maryam. Allah bangga, wahai para malaikat, di sore hari ini tanggal berapa hari ini? 15. Di Masjid Baitul Muttaqin ada yang hadir dalam majelis ilmu. Itu ketika Allah menyebut nama-nama kita di sisinya Subhanallah. Itu luar biasa. Memberi kepada kita banyak pelajaran. Wabil khusus kisahnya Siti Maryam itu sendiri, ya. Pelajaran buat kita yang buat ananda-ananda ya, yang masih APG di sini, masih anak muda, buat juga emak-emaknya bagaimana untuk ya, lebih menjaga diri lagi, dan juga bagaimana untuk mendidik anak-anak perempuannya secara khusus. Ya, kita akan membaca surat Maryam. Nanti saya sama ibu-ibu membaca satu ayat saja, nanti saya akan melanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Ayat yang kita akan bahas adalah dari ayat 16 sampai ayat 25. Tapi saya akan membaca, ibu-ibu ikuti dari ayat. Kita akan membaca satu ayat dulu bersama-sama ya. Saya baca, nanti ibu ikutin ya. Siap? Adik-adik ikutin ya. Ya, di atas. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Jadi ini ayat pertama, ayat 16 ini awal pembahasan tentang kisahnya Siti Maryam. Ya, kalau lanjut ke ayat-ayat berikutnya sampai ayat 35, yaitu berkelanjutan tentang bagaimana proses ya, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana Siti Maryam menghadapi kaumnya. Ya, saya akan melanjutkan ayat-ayatnya, silakan disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
زكريا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Suatu hari atau mungkin dalam kondisi apalagi zaman sekarang banyak godaan menghadapi tantangan seperti yang sudah dihadapi oleh Siti Maryam, walaupun mungkin caranya berbeda menghadapi fitnah atau godaan yang luar biasa. Wa idh fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab yaitu Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Siti Maryam terlahir dari keluarga yang saleh. Kenapa demikian? Keluarganya bukan keluarganya Nabi, tapi keluarganya disebut dalam Al-Quran, bahkan ada nama surah itu namanya Ali Imran. Bukan Ali Imran, tapi Ali dalam bahasa Arab artinya keluarga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Bahkan di surat Ali Imran itu sendiri, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para anbiya, inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Di antara para anbiya yang luar biasa ini disebutkan keluarga yang bukan nabi, tapi keluarga ini adalah keluarga istimewa, dan kita bisa membentuk keluarga atau rumah tangga kita ini seperti keluarga Ali Imran. Kenapa demikian? Karena pasangan ini mereka tekad untuk memiliki anak keturunan yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hamil, ibunya Siti Maryam hamil, mengandung, apa doanya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tujuan membangun rumah tangga, memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah, bukan hanya baik akhlaknya, tapi berkhidmat untuk agama Allah dalam profesi apapun. Jadi nggak harus kalau berkhidmat di jalan Allah itu maksudnya jadi ustaz atau ustazah, bukan. Bisa jadi dia dokter tapi berkhidmat di jalan Allah, memberi, misalnya ada hari yang dimana dia melayani masyarakat secara gratis, contoh misalnya. Atau misalnya banyak juga yang misalnya menjadi salah satu tim medis yang misalnya ke Palestina misalnya, contoh, itu sebagai contoh. Atau misalnya apa lagi? Misalnya dia di ilmu apa, misalnya di ilmu misalnya arsitek misalnya, dia menggambar untuk membangun masjid secara percuma, itu ilmu. Bukan hanya untuk ustazah saja kalau untuk berkhidmat di jalan Allah. Semua profesi bisa kita alihkan untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi keluarga Ali Imran ini keluarga yang istimewa, karena tujuan mereka membangun keluarga bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi
saja, tapi fataqabbal minni, wahai Allah terimalah niat baik kami. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua ya pengennya anak kita tuh A, B, C, D gitu ya. Tapi kita tidak memohon kepada Allah agar Allah menerima niat kita ini. Jadi kita maunya saja, tapi kadang-kadang tadi kita lupa fataqabbal minni itu. Kita sudah mempersiapkan mereka ya. Tapi ternyata Allah tidak menerima. Makanya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi kita memohon kepada Allah agar terlahirlah generasi yang sesuai diridhai oleh Allah ya, dan Allah menerima. Kenapa demikian? Karena dalam mendidik anak itu pasti banyak lika-likunya, ya benar Bu? Ya. Banyak lika-likunya. Dalam kita menyerahkan Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, wahai Allah, saya bernazar agar apapun yang dalam kandunganku ini berkhidmat di jalanku nanti ya, maka terimalah, maka insya Allah Allah akan membimbing kita. Allah akan membuka ikhtiar-ikhtiar. Oh ternyata kalau mau pengen jadi anaknya ulama atau menjadi anaknya hamilul Quran, pondok pesantren di mana Ustaz? Misalnya di pesantren Darul Quran atau pesantren Darul Jamil misalnya contoh. Itu ikhtiar. Fataqabbal minni, kita memohon kepada Allah agar Allah menerima niat kita itu. Maka terlahirlah Siti Maryam. Dan ketika lahirnya Siti Maryam, karena biasanya yang berkhidmat di Baitul Maqdis saat itu, ya, Baitul Maqdis itu di mana? Bu, Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Alhamdulillah tahu ya. Biasanya yang berkhidmat di Baitul Maqdis atau menjadi marbut di Baitul Maqdis adalah laki-laki, karena laki-laki lebih apa ya, lebih kuat fisiknya, ya, lebih mampu untuk menghadapi apa namanya ya apa kegiatan-kegiatan yang cukup berat dibanding perempuan. Ketika lahir Siti Maryam, ibunya mengatakan seperti ini. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wahai Allah, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Dan Allah mengetahui apa yang telah dilahirkan oleh oleh imra'ah yang Quran ini. Dan beliau menyatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Nah, sekarang di zaman sekarang ada perempuan jadi-jadian, ya kan? Ada laki-laki jadi-jadian, ada juga. Jadi bukan perempuan aja yang jadi-jadian, yang kemarinnya laki-laki hari ini perempuan. Ada juga sekarang kemarinnya perempuan hari ini laki-laki. Karena mereka merasa sama aja kok laki sama perempuan. Tidak sama. Walaysa dzakaru kal unsa, dan itu menjadi kaidah dalam Al-Qur'an bahwa perempuan tidak sama seperti laki-laki. Dan cara mendidik pun laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Biasanya anak perempuan lebih nurut, ya kan? Yuna apa namanya, rapihkan apanya, pakaiannya dirapiin, ya kan? Mainannya dirapiin. Yang sebaliknya laki-laki, oh loncat ke sana kemari, yang sukanya main pistol-pistolan, mobil-mobilan, betul? Karena fitrahnya berbeda, dan itu sudah berkata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, walaysa dzakaru kal unsa. Jangan sampai kita, kadang-kadang kita nih ibu ya, beda ya. Emang apa namanya? Itu anak perempuan itu kalau beda sama anak laki-laki, emang harus beda. Atau misalnya, coba kamu seperti kakak kamu yang perempuan, membedakan. Ya memang harus beda, karena walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama seperti perempuan. Dan sebagai fitrah manusia, ibunya Siti Maryam itu sudah paham itu, walaysa dzakaru kal unsa. Tapi karena tekadnya, sudah niatnya pengen anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis, tetap namanya diberi nama yang baik, yaitu nama Maryam. Apa artinya Maryam? Artinya ahli ibadah.
wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, saya memberi namanya itu Maryam dan saya memohon kepada Allah, minta berlindung kepada Allah dari bahwa anak ini terjaga dari syaitan yang berbuat. Maka terlahirlah Siti Maryam. Siti Maryam yang dewasa itu benar menjadi ahli ibadah. Makanya di surat Maryam ini, wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Kenapa Siti Maryam mengasingkan diri? Apakah dia pengen main HP? Tidak dilihat orang tuanya? Bukan. Tapi Siti Maryam mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah. Karena itu tadi, karena sudah niat dari orang tuanya tadi, maka Allah mudahkan anak ini tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleh. Begitu juga dengan Siti Maryam. Beliau pengen mengasingkan diri bukan karena pengen joget main TikTok. Ya, adik-adik, ada di sini adik-adik main TikTok. Atau anaknya main TikTok. Dia kunci pintu karena pengen TikTok, pengen viral. Siti Maryam mengasingkan diri karena beribadah kepada Allah Subhanahu